begitu sampai ke tempat mertuanya dia diusir lagi oleh mertuanya. Kamu ngapo bawa mayat di sini? Silakan keluar. Aku kalau sedikit insya Allah ada. Kalau untuk biaya penguburan insya Allah ada. Tribuners, pasangan suami istri tunawisma asal Palembang menyisakan kisah pilu yang mana pasangan suami istri ini membawa sendiri jenazah bayi mereka dengan berjalan kaki dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk memohon pertolongan agar dimakamkan. Kemudian pasangan suami istri ini seolah sudah kehilangan harapan, lalu mereka menuju ke SPKT Polda Sumsel. Dan inilah cerita dari anggota kepolisian yang langsung menolong pasangan suami istri ini untuk memakamkan jenazah anaknya. Saksikan di Saksi Kata. Ya, Pak Sutioso, terkait dengan tunawisma pasangan suami istri yang datang ke SPKT itu, bisa Bapak ceritakan Pak? Boleh. Dari awal mereka datang meminta pertolongan kepada kepolisian seperti apa? Boleh. Sebelumnya kami sampaikan bahwa aku menyampaikan ini sudah atas perintah Pak Kapolda melalui Kabid Humas, dan selanjutnya ke Pak Kabid Humas melalui KSPKT. Jadi kami sampaikan bahwa sehabis kami melaksanakan sholat zuhur, dan baru makan 3 sendok nasi, ada anggota datang menyampaikan bahwa di depan penjagaan itu ada jemaah Masjid Agung membawa bayi yang baru melahirkan meninggal dunia, dibawa oleh pasangan suami istri. Seperti itu. Selanjutnya atas informasi yang disampaikan oleh piket Yanma depan, kami langsung bergerak dari sini. Aku sampaikan dengan anggota, karena anggota di sini ada 7 personil dengan aku, 2 personil standby di sini layani masyarakat yang akan membuat laporan. Selanjutnya sisanya ikut aku di depan untuk melihat keadaan suami istri yang membawa anak yang sudah meninggal. Pada saat itu sedang hujan gerimis, jadi tetap kami lihat. Kami cepat melihat ternyata di mobil itu memang pasangan suami istri itu shock, menangis dia. Menangis dengan ucapan lebih baik aku mati, lebih baik aku mati. Ya, karena dia ngomong habis begitu sampai ke tempat mertuanya dia diusir lagi oleh mertuanya. Kamu ngapo bawa mayat di sini? Silakan keluar. Balik lagi. Akhirnya dia ke Polda, seperti itu. Setelah melihat itu, tentunya aku selaku Kasiaga SPKT Polda telepon pimpinan Pamenwas, minta petunjuk beliau, dan beliau mengarahkan bahwa silahkan untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Setelah ada petunjuk perintah dari Pamenwas, tentunya kami langsung bawa ke Rumah Sakit Bayangkara karena melihat kondisi anak yang sudah diduga sudah meninggal. Seperti itu, kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara, dilakukan pengecekan oleh tim medis. Ternyata memang anak perempuan, bayi perempuan itu sudah meninggal dunia berapa jam yang lalu. Seperti itu.
Setelah mediasi, koordinasi dengan tim medis, menanyakan dengan pasangan suami istri ini, Cak Manonian anak ini mau dibawa kemana kan? Jadi tambah nangis, pasangan suami istri tambah nangis. Lebih baik aku mati aku daripada macam ini, lebih baik mati. Aku sampaikan, karena dia menyampaikan bahwa mertuanya, keluarganya, darah daging dari istrinya itu sudah mengusir, menolak kehadiran mayat itu. Dan aku bisikkan sama yang bersangkutan, nggak usah takut, ada aku keluarga sampean aku, nggak usah takut. Kalau memang jenazah ini memang mau dikebumikan memang secara agama Islam, karena yang bersangkutan agama Islam, aku saudaramu siap. Tapi aku sebelum sampai macam itu, aku juga mediasi dengan koordinasi dengan medis, jangan sampai juga kita disalahkan kan. Akhirnya koordinasi, yang bersangkutan saran dari teman-teman kawan-kawan buat pernyataan bahwa mereka itu menyerahkan untuk pemakaman dengan kami. Seperti itu. Setelah buat pernyataan, baru kita sampaikan dengan anggota, tolong anggota 3 personil segera merapat ke Kamboja, ke pemakaman umum yang terdekat, koordinasi di situ, upayakan anak ini kita kebumikan di situ. Personil langsung bergerak ke sana. Setelah itu mereka telepon izin dan bisa, rombongan itu nyampaikan bisa. Begitu menyampaikan bisa, tolong aku sampaikan sama mereka, tolong karena kasihan dengan anak ini terlalu lama, tolong minta tolong dengan yang penggali kubur, segera dibuatlah tempat pemakamannya. Setelah 1 jam itu dari pemakaman nelpon dan pemakaman sudah siap. Ini orang tua lagi nangis lagi, Pak, kami ini sedikit pun tidak ada harta, kami sedikit pun tidak ada dana, uang. Aku sampaikan lagi dengan dia, aku dari awal bukan soal dana, aku kalau sedikit insya Allah ada, kalau untuk biaya penguburan insya Allah ada, tidak usah dipikirkan. Setelah penguburan ini kami makan, Mas dan istri juga pasti makan. Aku sampaikan seperti itu. Akhirnya berangkat sama-sama di situ. Begitu berjalan Biring mau sampai di tempat pemakaman, suami istri ini tambah shock lagi, Cak, mau pingsan kan. Itulah akhirnya aku langsung ambil alih. Pada saat di penguburan langsung aku ambil alih. Aku langsung masukkan ke dalam untuk dikebumikan, langsung aku turun seperti itu. Setelah itu, setelah pemakaman selesai, kami ke kantor lagi, kami sampaikan lagi, kami tenangkan, tidak usah dipikirkan, sampean memang ditolak keluarga, tapi sampean ada kami selaku keluarga. Aku sampaikan seperti itu. Akhirnya aku arahkan beliau untuk istirahat di sini, makan minum kami siapkan, baik dari makan minum, sarapan dia. Seperti itu yang perlu kami sampaikan. Ya, artinya Pak, dari sisi kemanusiaan kita melihat kejadian ini seperti ingat sama keluarga kita. Ya. Ingat sama keluarga kita, sampai bergetarlah hati kita ini, sampai Bapak katanya harus mengeluarkan biaya sendiri, Pak. Ya. Ya, kalau memang dari awal aku begitu kita melihat
ada masyarakat yang mendapat duka, meninggal keluarga dari awal aku sudah tinggalkan. Nasi yang aku makan 3 sendok itu aku tinggalkan. Aku langsung dari awal aku seperti itu. Aku gerakan itu juga bukan gerakan Sutioso, tapi itu semua atas kehendak Allah. Bukan Sutioso yang menggerakkan, tapi kehendak Allah. Seperti itu. Kemudian Pak, seperti apa Bapak, apakah setelah kejadian ini ada informasi atau hubungan ke pihak rumah sakit Pak dari kepolisian atau sudah clear gitu? Jadi langsung malamnya dari perwakilan rumah sakit datang ke sini, menyampaikan bahwa mereka pada intinya support apa kebutuhan dari pasangan suami istri ini, support. Dan besok pagi mereka akan hadir juga besoknya, karena malam tidak bisa kita pertemukan dengan pasangan suami istri itu, karena pasangan suami istri itu sudah tidur kan, apalagi habis operasi. Jadi besok jam 8 pagi perwakilan dari rumah sakit hadir kembali ke sini, termasuk di meja ini, menyampaikan jika ada permasalahan ini mohon maaf, dan mereka juga menyampaikan bahwa pasien ini sudah dirawat 20 hari, itu sudah sesuai dengan, sudah maksimal mungkin. Tidak ada membedakan, yang bersangkutan menyampaikan tidak ada pembedaan bahwa yang bersangkutan ini memang anak pemulung, ini tidak ada perbedaan sama. Ada koordinasi juga dengan dinas sosial Pak Palembang, mungkin diberi arahan? Untuk sementara dari dinas sosial belum ada yang datang. Yang terus datang ini dari pihak rumah sakit. Jadi rumah sakit itu alhamdulillah perhatiannya sudah maksimal lah. Dan dari pihak rumah sakit juga pagi tadi mengajukan permohonan dengan SPKT kita, Pak AKBP Heri, bahwa mereka siap memfasilitasi semua dana untuk memulangkan ke Jawa Timur. Seperti itu. Jadi pasangan suami istri itu tadi sekira jam 11 itu sudah dibawa oleh pihak rumah sakit. Cuman aku sampaikan dengan pihak rumah sakit, tolong aku titip, walaupun ini bukan darah daging, tapi aku titip, ini adalah saudaraku. Jangan sampai dilukai lagi, anggaplah saudara, dan tolong dibantu. Kalau seandainya memang mereka tidak bantu juga, kita juga sudah siap juga bantu untuk pimpinan dan rekan-rekan juga yang sekantor seruangan ini, siap ibaratnya patungan lah ya untuk membiayai pulang ke kampung halamannya. Tapi alhamdulillah dari pihak rumah sakit sudah respon luar biasa. Jadi semua mereka yang tanggung. Jadi malam ini bahkan mereka sudah menyiapkan tempat kamar mereka khusus untuk istirahat. Besok pagi baru dipulangkan ke Jawa Timur. Tapi tadi barusan aku ditelepon lagi 1 jam sebelum tadi dari pihak rumah sakit, Pak Kabaknya, bahwa permintaan dari pasangan suami istri itu kalau bisa dia dipesankan mobil ke Lampung, karena di Lampung itu ada saudara dari Mas Joko ini yang Mas Joko. Jadi insya Allah besok mereka dari pihak rumah sakit juga memfasilitasi untuk ke Lampung, dan mereka juga akan memberikan, sepertinya kalau lihat dari penyampaian mereka tadi, mereka akan memberikan santuanan seperti itu. Aku ucapkan terima kasih lah sama pihak rumah sakit yang luar biasa support. Itu. Ya, tentunya ketika berita ini meluas di media sosial, seperti apa Pak harapan dari Bapak untuk bisa menurunkan kemanusiaan ini, mungkin bukan hanya untuk Pak Sutioso, mungkin untuk anggota-anggota kepolisian yang lain? Sebenarnya apa yang aku lakukan ini
bukan sebatas ini. Memang sudah kebiasaan aku pada saat juga kasat narkoba di Pagar Alam seperti itu juga aku berbagi dengan tahanan-tahanan yang ada di rutan Polres. Memang sudah biasa aku lakukan seperti itu. Jadi semua itu baik tahanan yang melakukan tindak pidana, apalagi ini kan seperti ini Mas Joko ini. Jadi itu merupakan tanggung jawab kita, seperti itu. Apa dapat informasi Pak siapa nama anak bayi yang masih kecil itu? Anak bayi itu sudah ada nama anaknya, cuma lupa. Ada di dalam handphone ini ada lupa. Cuma Ayahnya yang beri nama Pak? ayahnya. Jadi yang memberikan nama memang pasangan suami istri itu. Jadi di papan makam itu sudah ada nama anaknya, seperti itu. Sudah. Bapak sebelum di SPKT dinas di mana Pak? Sebelum di SPKT di Kasat Narkoba Polres Pagar Alam. Pagar Alam. Ya. Oke. Pak, harapannya Pak, setelah mendengar kejadian ini Pak, harapan kedepannya buat Bapak sendiri atau buat orang banyak gitu Pak, atau apakah harus sesama manusia harus menolong atau gimana Pak? Yang jelas harapan, walaupun nantinya seandainya aku sampaikan dengan personil-personil yang ada di SPKT kan, khususnya Regu 2 aku sampaikan, walaupun seandainya nanti aku pindah, tolong respon cepat setiap masyarakat yang memerlukan bantuan kita, tolong respon cepat. Soal, tidak usah dipikirkan soal dana. Dana itu nomor 2, bisa nanti dikomunikasikan. Yang penting respon kita cepat, jangan sampai tindakan kita itu terlambat, seperti itu. Ada komunikasi, ada keluarganya si siapa yang di 10 Ilir itu Mbak? Iya, yang dari kepolisian ke mertuanya tadi Ke Pak. mertuanya tadi ada komunikasi nggak Pak? Atau enggak Bapak? Memang enggak ini, memang enggak ada komunikasi. Iya. Memang tidak ada komunikasi sedikit pun. Tapi ketika mau ngumpul dikabarin atau ada keluarga yang datang nggak pas dibawa ke pemakaman Pak? Memang dari sudah kita sampaikan sudah kita sampaikan dengan pasangan suami istri ini, apakah kita tetap izin dulu dengan mertua, bapak mertua, karena di situ ada bapak mertua. Kalau yang mertua perempuannya kan sudah meninggal. Ya. Permintaan dari pasangan suami istri ini nggak usah Pak, cukup. Takut nanti aku tambah ini lagi, dia ngomong. Nah sudah, kalau memang seperti macam itu, tidak apa-apa kita ini kan. Itulah wawancara kami bersama dengan AKP Sutioso yang langsung membantu proses pemakaman jenazah dari pasangan suami istri tunawisma di Palembang ini. Dan pihak kepolisian juga sudah memberikan bantuan pemakaman langsung di TPU Kamboja, Sumatera Selatan, yang mana tentunya kejadian ini memberikan pelajaran kemanusiaan bagi kita, dan tentunya ini adalah bentuk tanggung jawab dari pihak kepolisian juga kepada masyarakat. Saksikan kisah ini di Saksi Kata.